Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya rindu menyapa jemaat-jemaat di sini. Shalom. Sekali lagi shalom. Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita sudah mengakhiri bulan Agustus dengan penyertaan yang sungguh sempurna daripada Tuhan. Kini kita memasuki bulan September. Biarlah berkat penyertaan Tuhan senantiasa ada tinggal di dalam keluarga rumah tangga dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang, kami rindu mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Layakan setiap kami, sehingga pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mau lihat jemaatnya mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau bersyukur untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Sambil bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukur untuk Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia beri hidupku. Beri
suka. Mari kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dan penolongku, abri hidupku. Yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Agunglah kekuatanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya dipersilakan duduk kembali untuk jemaatnya. Sekarang tiba saatnya kita masuk pada hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan pikiran kita. Kita mau datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu Tuhan, kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat
penuhi hariku, tanganku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Hadirat-Mu penuhi
memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, ku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Biarlah Engkau yang memulihkan setiap hati kami yang terluka, hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Siapkan hati kita untuk bersiap banget. Kita datang ke hadapan Tuhan sebab firman Tuhan berkata, umat yang berseru-seru datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud untuk berdoa, maka Tuhan akan memulihkan keadaannya. Baiklah, Tuhan berbelas kasihan memulihkan keadaan bangsa kita, keadaan negara kita, keadaan hidup kita, dan semua Tuhan pulihkan. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Yesus Kristus namanya. Kami datang bela Tuhan bangsa dan negara kami, di mana kami ada, hidup, berdiri dan mengecap susu dan madu. Dari Indonesia ini, dari Palangkaraya ini, Bapa, kami bela pemerintahan kami saat ini yang masih dipimpin oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, yang akan mengakhiri tugas jabatan daripada pemerintahan mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati Presiden terpilih
yaitu Presiden Prabowo dan Gibran wakilnya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati hamba-hambamu ini yang sudah Tuhan sumbangsi dengan pemikiran memberkati Indonesia ini. Semua staf jajaran kementerian, semua staf jajaran Tuhan kepresidenan sampai ke bawah, MPR, DPR, TNI, Polri, semua yang berjaga-jaga Tuhan untuk negara Republik Indonesia ini. Kami berdoa, kami bela di hadapan-Mu. Tuhan, taruhkan roh takut akan Tuhan kepada pemerintahan Republik Indonesia ini. Baik yang saat ini memimpin, baik yang akan datang terpilih Tuhan. Kami minta Tuhan, orang-orang pilihan Tuhanlah yang duduk di pemerintahan Republik Indonesia ini dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati Tuhan yang rendah hati. Orang-orang yang mau sumbangsi untuk pemikiran yang kreatif Tuhan dan berkarakter baik Tuhan. Memimpin negara ini Tuhan. Baik TNI, Polri kami juga Tuhan, semuanya Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, adalah orang-orang yang berakhlak baik Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk sistem Tuhan keamanan, untuk semua sistem Tuhan yang ada di pemerintahan Republik Indonesia ini. Berikan sistem yang baik Tuhan. Kami minta pembaharuan untuk semua bidang sistem di pemerintahan Tuhan. Supaya sistem ini Tuhan tidak merugikan masyarakat Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan untuk kepentingan masyarakat diadakan sistem. Dan sistem pemerintahan yang daripada Tuhan turun untuk Indonesia ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk perekonomian Tuhan Indonesia ini. Pulihkan perekonomian Indonesia ini dengan hikmat bijak daripada Tuhan. Untuk menteri Tuhan yang menangani Tuhan keuangan, menteri perekonomian Tuhan, semua Tuhan juga menteri perdagangan Tuhan. Kami minta orang-orang yang Tuhan benar-benar Tuhan spesial di bidangnya Tuhan. Orang yang Kau urapi Bapa, sehingga jadi dobrakan-dobrakan di perekonomian Republik Indonesia ini, khususnya untuk Palangkaraya Tuhan. Kami minta Tuhan semua sektor Tuhan daripada yang menunjang perekonomian, dari mulai Tuhan pedagang di kaki lima, di pertokoan, investor dalam dan luar negeri, semua Tuhan bidang-bidang Tuhan, infrastruktur yang membawa Tuhan perekonomian ini baik negara ini Tuhan, di Kalimantan Tengah ini. Tuhan anugerahkan Tuhan yang terbaik buat negara ini. Terobosan-terobosan baru kami minta kepadamu. Kreatifan-kekreatifan yang baru turun atas bangsa ini, turun atas kota Palangkaraya kami Tuhan. Sehingga kota kami tidak menjadi kota yang tertinggal, tetapi Tuhan menjadi kota yang memiliki terobosan baru, dobrakan baru Tuhan, pembangunan dan semua bidang Tuhan terjadi dan mengalami Tuhan dobrakan-dobrakan yang baru. Kami minta kepadamu Tuhan, berikan ide-ide yang baru untuk pemerintahan kami, khususnya kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan tidak semena-mena Tuhan menyalahgunakan jabatan, tidak dalam zona aman, tidak dengan biasa-biasa saja Tuhan dalam kepemimpinan mereka Tuhan, dalam jabatan-jabatan yang mereka emban Tuhan. Tetapi satu pertanggungjawaban kepada mereka Engkau suarakan ya Tuhan, supaya mereka benar-benar Tuhan orang yang Engkau pilih duduk di pemerintahan dan bertanggung jawab atas setiap jabatan yang Tuhan taruhkan kepada mereka Bapa. Sehingga Palangkaraya ini Palangkaraya yang bermazmur, Palangkaraya yang memuji Tuhan, Palangkaraya yang bersinar, Palangkaraya yang perekonomiannya berputar dengan baik Tuhan. Dan pembangunan-pembangunan di seluruh bidang Tuhan terjadi dobrakan Bapa. Kami percaya ke depannya Tuhan, Indonesia bersinar, Kalimantan Tengah bersinar, Palangkaraya bersinar. Dan kami lihat Tuhan kemajuan-kemajuan yang terjadi. Yesaya 60 sedang digenapi dan percepatan terjadi. Tidak ada perlambatan dan penundaan-penundaan. Kami perkatakan jadi buat negara kami, jadi buat kota kami Palangkaraya ini. Berkati Tuhan seluruh sidang-Mu yang beribadah Tuhan sore ini.
Seberapapun kami yang ada, kami melihat kursi yang kosong ini sudah ada jiwa-jiwa di atasnya duduk Tuhan. Dan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus, yang radikal kepada Yesus. Kami berdoa Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore ini Pak Ginter. Bersuaralah Engkau Roh Kudus, apa maunya Tuhan yang jadi pada sidang IFLC Tuhan, terutama ibadah sore ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana ya Bapa. Engkau mengurapi semua tim yang ambil bagian pada sore ini. Tim yang melayani bersehati, tim yang unity, tim yang rendah hati. Sadar bahwasanya semua tim ini adalah tim yang bekerja sama untuk proyeknya Tuhan, yang hanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ibadah ini berjalan dengan baik, nama-Mu dimuliakan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus pada ibadah kami ini. Nama-Mu disanjung, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara ini. Di dalam nama Allah yang hidup kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita yang pertama. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati tangan-tangan yang sudah terulur, apa yang menjadi usaha pekerjaan jemaat Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dengan berlimpah-limpah yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup barang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Terang bagi manusia,
Tuhan, harus kami akui Engkaulah juru selamat kami. Engkau juga pintu dari setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur jika pada sore hari ini kami boleh datang untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami Tuhan hendak diam di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang boleh datang beribadah pada sore hari ini Tuhan, diurapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri berkata-kata. Melalui hamba-Mu nih Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dengan kuasa yang datang daripada Engkau. Setiap firman yang datang daripada Engkau Tuhan, boleh hamba sampaikan dengan jelas, dengan mudah dan mudah dipahami, dimengerti oleh setiap kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah setiap tantangan, setiap halangan yang mengganggu, yang maka saatnya kami mohon Engkau Tuhan yang ada di depan kami untuk membela kami. Terima kasih Bapa, kini saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada imam-imam pujian, imam-imam musik yang sudah membawa kita di dalam hadirat Tuhan di sore hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita patut bersyukur karena kita pada hari ini boleh memasuki bulan yang baru. Tepat hari ini tanggal 1 September, artinya kita sudah melewati tahun ini, sudah 2/3 tahun 2024 ini. Nah puji Tuhan kita boleh masuk ini karena pertolongan Tuhan. Nah sebagai ungkapan syukur kita, biasanya kita mempersembahkan segala sesuatu. Jadi ada ungkapan syukur, berarti ada ungkapan syukur kita boleh mempersembahkan persembahan syukur kita. Nah sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita kembali, tadi pagi sudah saya sampaikan tentang persembahan dan persepuluhan. Nah sore hari ini saya akan melanjutkan, mungkin saya sedikit mengulang dari apa yang saya sampaikan pagi tadi. Karena bagi Bapak Ibu yang tidak beribadah pagi tadi dan baru sore hari ini, saya sedikit hanya mengulang saja, jadi tidak membahas terlalu banyak. Nah cuma yang tadi pagi saya sampaikan juga belum selesai, karena memang boleh dikatakan ini saya lanjutkan lagi di sore hari ini. Nah, persembahan dan perpuluhan ini tentu sama-sama pemberian kita. Jadi kalau yang namanya persembahan itu bisa dikatakan tidak ada ketentuan atau batas nominalnya. Nah, persembahan juga Bapak Ibu Saudara tidak mesti dalam bentuk barang, tidak mesti dalam bentuk uang. Bisa jadi yang kita persembahkan tubuh kita, diri kita untuk melayani. Bahkan kata firman Tuhan, justru persembahan tubuh kita ini lebih berkenan kepada Tuhan. Jadi lebih berkenan daripada uang, daripada harta benda yang kita miliki. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat ke-1, di sini disebutkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya persembahan itu tidak semata-mata dalam bentuk materi, tapi bisa jadi kita mempersembahkan apa yang kita punya. Bisa tubuh kita, bisa pemikiran kita, bisa ucapan kita, atau apa yang kita miliki, keahlian kita. Seperti para WL, dia mempunyai talenta dalam bernyanyi, itu juga persembahan. Demikian juga para pemusik, mereka dengan talenta yang mereka miliki, mereka juga mempersembahkan kepada Tuhan. Inilah persembahan-persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah kemudian untuk persepuluhan, nah kalau persepuluhan tentu secara harfiah
artinya 1/10 dari apa yang kita terima. Bisa jadi itu barang, bisa jadi itu dalam bentuk uang. Jadi kalau kita sebagai pegawai atau orang yang bekerja yang mendapatkan gaji, berarti 1/10 dari yang kita terima. Tapi kalau kita sebagai petani misalnya, pekebun, bisa jadi dari hasil kebun, dari hasil pertanian kita, itu yang bisa kita persembahkan. Nah, pada sore hari ini saya tidak mengajak kita, ya boleh dikatakan untuk mewajibkan kita memberikan persembahan atau persepuluhan ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya sebetulnya sangat berat sebenarnya ingin menyampaikan tentang hal ini karena saya lihat sering menjadi perdebatan. Nah, tapi saya hanya ingin berbagi kepada kita semua tentang apa yang menjadi pengalaman hidup saya, apa yang pernah saya alami, dan apa yang saya lakukan ketika saya bersungguh-sungguh bersama Tuhan. Nah, sore hari ini sedikit kita kembali kepada firman Tuhan di dalam menurut Rasul Paulus masalah persembahan itu. Jadi dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10. Ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin karena kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin untuk firman Tuhan. Jadi itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 tadi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kata kuncinya di sini adalah rela hati. Jadi kalau kita memberi itu harus dengan rela hati. Jadi tidak bisa kita memberi karena sebuah aturan, sebuah ketentuan atau sebuah kewajiban. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa jangan kita memberi segala sesuatu, wah ini karena ada ketentuan di gereja ini, ada ketetapan seperti ini, ada harus seperti ini. Tidak Bapak Ibu. Jadi betul-betul dari hati yang rela. Jadi kalau kita mau memberi itu betul-betul dari hati yang rela. Karena urusan pemberian bukan urusan kewajiban, bukan urusan keharusan. Ini betul-betul dari hati yang rela, dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, orang yang memberi dengan rela tentu biasanya karena dia ada diilhami oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang memberi dengan suka hati, dengan rela itu biasanya karena dia mendapat ilham, dia mendapat hatinya itu penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Maka orang itu akan rela memberikan persembahannya. Jadi bukan karena aturan, bukan karena ketentuan atau bukan ada hukum-hukum yang mengaturnya.
Kalau kita memberi artinya sama dengan kita merelakan. Jadi kita kalau memberi artinya kita merelakan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan. Jadi begitu kita memberi itu berarti kita sama dengan kita merelakan hidup kita kepada Tuhan. Mempertaruhkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita memberi berarti kita juga merelakan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kita pertaruhkan, kita berikan kepada Tuhan. Itu arti daripada pemberian, memberi. Nah, jadi kalau yang namanya persembahan atau persepuluhan ini ya sebetulnya bagi Tuhan tidak penting, bukan keperluan Tuhan sebetulnya. Jadi kalau kita memberikan persembahan atau persepuluhan itu justru untuk kepentingan kita, kepentingan manusia. Kan nggak mungkin kalau misalnya Tuhan begitu kita kasih uang, Tuhan ambil misal 10% atau apa, enggak. Bukan gitu. Ini juga untuk keperluan pelayanannya. Jadi Tuhan mau dari apa yang kita berikan itu untuk pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Misalnya seperti kita di gereja ini, kita tentunya membutuhkan yang namanya biaya operasional untuk gereja. Nah, biaya operasional itu seperti contohnya listrik saja. Kita perlu penerangan listrik. Bagaimana rasanya kalau kita tidak punya penerangan listrik? Bagaimana kalau kita misalnya ruangan ini seperti ruangan ber-AC seperti ini, yang menikmati ya kita juga sebetulnya, kita yang beribadah tempat ini. Jadi yang menikmati daripada persembahan ataupun perpuluhan itu adalah kita ini, bukan Tuhan, kita sendiri. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persembahan dan persepuluhan sering dianggap sebagai topik yang sensitif karena berhubungan dengan uang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, topik ini juga merupakan salah satu hal yang sering kali menjadi perdebatan bahkan di antara umat Tuhan. Sering Bapak Ibu kita lihat ketika ada hamba Tuhan berbicara masalah perpuluhan, nanti ada lagi hamba Tuhan yang menyangkal, ada lagi hamba Tuhan yang mengatakan ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Jadi selalu menjadi perdebatan masalah persepuluhan maupun persembahan ini. Makanya saya hari ini bukan dalam rangka itu untuk mengatakan ini benar atau ini salah. Ini saya hanya bercerita tentang apa yang sudah saya lakukan dengan persembahan, dengan persepuluhan ini. Bukan karena takut karena aturan gereja, takut karena kata pendeta yang membuat kita. Jadi ini betul-betul untuk kita supaya sadar kalau kita memberi betul-betul dari kelerahan hati kita. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah di zaman ini persembahan dan persepuluhan itu masih relevan? Ini juga sering menjadi pertanyaan di luar sana. Nah, bukankah ini hanya harus dilakukan pada masa perjanjian lama? Artinya ini zaman hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat juga Yesus itu pernah berkata, jadi kalau kita lihat Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan ayat 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi Yesus datang itu bukan artinya dia menghilangkan aturan-aturan. Jadi secara eksplisit kita katakan bahwa ya boleh, kalau dari sisi saya melihatnya itu masih relevan dengan hukum-hukum yang dikatakan hukum perjanjian lama ini. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini Bapak Ibu yang berkata ini firman Tuhan, bukan kata saya ini. Artinya kalau saya pahami bahwa hukum Taurat itu sebetulnya masih
berlaku. Cuma ada beberapa hal yang memang sudah tidak berlaku lagi. Jadi itu yang digantikan oleh Tuhan. Pertama yang menyangkut masalah persembahan berdarah, apa segala macam itu, yang binatang-binatang itu yang dipersembahkan. Nah mungkin itulah yang digantikan. Jadi bukan dihapus, tapi digantikan oleh Yesus sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Nah kalau kita lihat juga orang-orang Farisi, bahkan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini mereka masih taat memberikan persepuluhan. Artinya mereka masih taat dengan hukum Taurat. Dan yang memungut itu adalah orang-orang keturunan Lewi yang memungut persepuluhan itu kepada mereka. Meskipun dalam Alkitab itu orang-orang Lewi ini juga orang keturunan Abraham juga sebetulnya mereka ini. Nah di sini kita mau melihat hubungan orang Lewi dengan kita masa kini. Kalau kita mau berbicara, ini kan sering yang jadi diperdebatkan masalah persepuluhan, yang paling sering diperdebatkan itu adalah yang berhak menikmati atau mendapatkan persepuluhan itu hanya orang-orang Lewi yang mendapat jabatan imam. Nah kalau kita mau berbicara jujur Bapak Ibu Saudara, artinya gereja kita ini harusnya yang memimpin misalnya di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita harus orang Lewi kalau kita berbicara fakta seperti itu. Tapi ada firman Tuhan lain yang berkata bahwa kita pun juga sebetulnya ya keturunan Abraham. Kalau kita lihat di dalam sebentar Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan lihat. Ya, jadi kita ini juga dalam Alkitab itu juga mengatakan bahwa kita ini juga keturunan Abraham. Karena begitu kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan kita, maka disitulah kita dikatakan juga kita adalah keturunan Abraham. Artinya sama kita dengan orang-orang Lewi itu. Nah kalau kita berbicara orang-orang Lewi, siapa sebetulnya orang-orang Lewi yang ada di lingkungan kita saat ini? Tentu orang-orang yang sifat pekerjaannya sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Lewi waktu itu. Jadi kalau di tempat kita ini seperti saudara-saudara kita, imam musik, imam pujian, itu adalah sama Bapak Ibu Saudara, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan pun juga sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Lewi. Maka pantaslah kalau misalnya kita memberikan kepada mereka yang melakukan tugas-tugas seperti itu, ya memberikan dari persepuluhan misalnya yang kita punya, kita berikan kepada mereka, karena ini firman Tuhan juga berkata demikian. Jadi mereka-mereka inilah yang berhak untuk menerima dari apa yang kita persembahkan. Nah jadi kalau kita berbicara persembahan adalah wujud ibadah orang percaya. Jadi Bapak Ibu, orang yang percaya itu ya dia melakukan persembahan. Karena ini adalah satu wujud ibadahnya juga kepada Tuhan. Karena dia merasa apa yang dia dapat, apa yang dia punya adalah datangnya dari Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam perjanjian lama ketika diingatkan ketika kita menghadap Tuhan, ya kita jangan sampai dengan tangan kosong. Karena dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16 dikatakan menghadap Tuhan jangan dengan tangan hampa. Nah kembali kita kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah di sini kita akan melihat dari apa yang kita baca tadi beberapa prinsip firman mengenai memberi yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 9 tadi. Yang pertama kita lihat menabur secara proporsional. Artinya menabur itu ada keseimbangan. Jadi maksudnya proporsional ini misalnya saya punya uang 1 juta, kalau kita kasih 100.000 artinya 10%-nya. Tapi kalau kita punya 100.000 kita beri 50.000 secara nilai lebih kecil daripada yang 100.000.
Tapi secara proporsionalnya kita memberikan separuh dari apa yang kita punya. Itulah yang dimaksudkan secara proporsional. Nah, di sini dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 tadi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita jangan sempit mengartikan yang menabur sedikit dan menabur banyak. Jadi bukan dari kuantitasnya, tapi diukur dari kualitas apa yang dia berikan. Di sini dikatakan sedikit atau banyak dalam ayat ini tidak boleh diartikan sebagai jumlah atau kualitas. Tetapi dilihat dari kualitas pemberian itu. Nah, di sini diceritakan di dalam Markus pasal 12 ayat 41-44. Seorang janda miskin yang memberi dengan jumlah sedikit, yaitu 2 peser atau 1 duit. Ia dipuji oleh Yesus. Padahal ada banyak orang waktu itu yang menabur lebih banyak daripada apa yang diberikan oleh janda ini. Nah, kenapa Yesus memuji pemberian si janda ini? Karena dia memberikan dengan apa yang ada pada dia. Barangkali yang diberinya 2 peser ini, barangkali hanya itu yang dia punya. Artinya kalau hanya itu yang dia punya, berarti dia memberi 100% dari apa yang dia miliki. Sementara orang-orang kaya yang menabur, barangkali waktu itu kalau ibaratnya dirupiahkan hari ini, mungkin dia memberi 100.000 misalnya. Tapi dia punya uang 1 miliar. Apa sih artinya 100.000 bagi orang yang memiliki 1 miliar? Jadi itulah yang dimaksud di sini, sedikit atau banyak itu tidak boleh diartikan sebagai jumlah atau kuantitas. Tapi kualitas pemberian itu yang diberikan kepada Tuhan. Itulah yang kenapa sampai Yesus memuji orang ini, karena dia melihat dia memberi dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangannya. Dia mau memberi. Bahkan itu mungkin untuk makannya sendiri dia berikan. Setelah dia memberi itu barangkali dia tidak tahu lagi mau makan apa lagi setelah dia beri itu. Nah, ini Bapak Ibu sedikit saya bersaksi juga apa yang pernah saya alami tentang hal ini, ada sedikit mirip-mirip juga dengan apa yang dilakukan oleh janda ini. Jadi Bapak Ibu, dulu waktu saya masih bujangan, masih muda, baru bekerja, saya pernah kehilangan uang gaji. Jadi baru gajian siang, malamnya hilang. Karena waktu itu, waktu zaman bioskop waktu itu. Jadi teman ngajak, sepulang dari kantor belum pulang ke rumah, langsung pergi ke bioskop. Di bioskop itu orang pada berjubel rame-rame. Jadi ngantri di pintu masuk itu. Nah, di saat itu saya kehilangan uang gaji saya 1 bulan, belum saya buka amplopnya. Begitu saya masuk di dalam bioskop, saya lihat amplopnya hilang sudah dari kantong saya. Akhirnya saya tidak jadi nonton Bapak Ibu, saya pulang. Karena saya mikirnya gimana. Padahal saya hidupnya di kampung orang, merantau. Jauh dari keluarga, tidak ada teman, tidak ada saudara di sana. Nah, disitulah saya merasakan betapa saya dihajar Tuhan lah, boleh dikatakan. Karena waktu itu boleh saya sampaikan, karena mungkin sudah puluhan tahun saya tidak pernah lagi ke gereja beribadah. Jadi pada saat itu saya pulang ke rumah, semalam-malaman saya tidak bisa tidur Bapak Ibu Saudara, karena mikirkan bagaimana untuk makan besok, sudah nggak ada lagi uang. Saya perhatikan, saya buka-buka di dalam lemari itu, saya temukan ada beberapa uang receh, uang kecil. Waktu itu nilainya ada yang Rp25, ada yang Rp50, ada 100. Jadi kalau saya kumpul-kumpulkan itu juga enggak cukup untuk beli makan. Nah, akhirnya saya malam itu bergumul terus, memikirkan bagaimana ini, berhutang kemana, menghubungi keluarga. Waktu itu kan belum, ya kayak zaman sekarang kan gampang, bisa telepon, bisa ya. Waktu itu kita enggak punya telepon, yang ada paling telepon rumah waktu itu. Kalau kita mau kirim kabar juga lewat telegram, itu pun juga jauh Bapak Ibu Saudara, jadi tidak serta-merta. Kalaupun dulu kan jarang yang bisa transfer dulu lewat kantor pos, wesel pos namanya dulu. Itu menunggunya juga berhari-hari Bapak Ibu Saudara. Nah,
pagi harinya saya baru teringat. Hari ini saya hanya punya ini. Saya mau ke gereja, datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Baru saya seperti orang yang terbangun dari tidur, tersadar. Nah disitulah saya datang ke gereja beribadah, dan waktu saya ingat saya duduknya pun juga paling belakang sendiri, sembunyi-sembunyi. Karena waktu itu saya jujur Bapak Ibu Saudara, berdoa nggak bisa. Doa Bapa Kami aja nggak bisa saya, nggak hafal, nggak ngerti bahasa doa Bapa Kami itu. Karena memang ya Kristennya kami ya Kristen ya sekedar Kristen KTP saja. Tapi ya tidak melakukan ibadah yang benar-benar gitu. Nah disitulah saya semua apa yang saya punya waktu itu saya kasih untuk saya persembahkan. Saya hanya pasrah, sudahlah. Kupikir juga disimpan pun juga nggak cukup untuk makan, ya sudahlah kasihlah untuk Tuhan. Nah di saat itu saya betul-betul seperti merasa kayak orang baru bangun dari tidur, baru tersadar bahwa selama ini saya sudah lama meninggalkan Tuhan saya. Nah ketika saya pulang selesai ibadah itu saya baru teringat bahwa hari itu karena di awal bulan itu kami setiap minggu pertama itu kami ada arisan kantor. Nah baru saya teringat hari ini mumpung ada arisan berarti kesempatan saya untuk makan ada. Artinya tidak perlu mengeluarkan uang, saya harus datang hadir di arisan itu. Nah, jadi saya ceritanya datang ke tempat arisan itu dan puji Tuhannya saya yang kebetulan belum dapat waktu itu gilirannya. Jadi saya yang dapat arisan itu. Jadi uang yang gaji saya yang hilang itu terganti dengan uang arisan itu. Nah tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya lihat pekerjaan Tuhan. Hari Seninnya saya masuk kerja. Saya mendapat surat undangan dari pemerintah untuk menerima hadiah. Saya sebetulnya tidak sadar dan tidak ingat sebetulnya. Kebetulan waktu itu ada perlombaan desain. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada di Kota Sampit itu di bundarannya Polres dengan kantor bupati itu ada tugu itu. Jadi saya dulu iseng-iseng diajak teman, ayo kita coba-coba bikin desain tugu yang ada di bundaran yang di Ayani itu, di perempatan itu. Nah itu, ternyata saya diundang, saya menang, dapat hadiah. Dan yang puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara, luar biasanya, itu yang saya terima hadiah itu 3 kali dari gaji saya. Wah itulah yang rasanya itu luar biasanya Tuhan menolong saya. Nah sejak itulah saya putuskan saya mau sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara saya sudah sempat berpikir mau pindah kepercayaan. Karena apa Bapak Ibu Saudara, di lingkungan saya itu tidak ada satupun yang sama dengan saya. Semuanya orang lain, orang sebelah. Saya melihat teman-teman saya yang beda dengan saya, enak mereka. Dapat jabatan cepat, naik pangkat cepat, sementara saya biasa-biasa aja. Jadi kepikiran juga, wah ini jangan-jangan saya karena berbeda. Ada terlintas juga kepikiran saya untuk mencoba mau menyeberang. Nah tapi itulah cara Tuhan merangkul membawa saya kembali untuk kembali kepada Dia. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, makanya sampai hari ini kalau saya tetap bertahan dengan apa yang saya imani, apa yang saya percayai, dan apa yang saya lakukan itu karena saya sudah melihat, menyaksikan dan merasakan sendiri pertolongan Tuhan kepada keluarga saya, kepada saya sendiri. Bahkan bukan hanya sekali 2 kali Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Pernah 1 kali, saya masih ingat itu mau menikah 4 bulan lagi Bapak Ibu Saudara. Saya dapat musibah. Karena saya bekerja di teknisi listrik. Jadi waktu itu saya kena sambaran kesetrum lah. Kalau kami kesetrum. Habis Bapak Ibu. Kalau secara akal sehat kita secara manusia. Orang melihat saya itu sudah mati. Karena habis seluruh badan saya ini kan penuh dengan api semua waktu itu.
Dan waktu saya bekerja itu bersyukurnya saya menggunakan helm, waktu helmnya sepeda motor itu, jadi agak tertutup, jadi bukan helm proyek. Jadi turun dari sepeda motor membantu teman sebetulnya itu. Meledaklah dalam gardu itu, keluarlah api sehingga ini habis. Nah di situ juga saya melihat luar biasanya pertolongan Tuhan kepada hidup saya. Jadi memang cukup parah, luka di sini habis, separuh badan ini kena sambaran. Jadi ini dulu sempat nggak bisa lurus tangan saya dulu. Jadi gini dulu, jadi karena ini dulu. Tapi saya tetap beriman, pokoknya saya tidak mau menyerah. Supaya bagaimana saya, dan itu saya tidak cerita ke keluarga saya dan tidak cerita ke calon istri saya waktu itu. Dia nggak tahu apa yang menimpa saya waktu itu. Jadi puji Tuhan, begitu saatnya kami mau menikah itu, ini sudah normal, sudah lurus. Memang di sini masih ada sedikit kelihatan agak putih-putih di sini. Ini dulu parah ini. Jadi ini nggak bisa lurus, jadi gini dulu tangan saya. Tapi puji Tuhan ketika kami mau menikah, semuanya sudah boleh dikatakan normal. Nah disitulah itu kesaksian saya, itulah yang membuat saya, kenapa saya berani mengatakan ini kepada kita semua. Bukan karena kami ini lebih baik, lebih memiliki segala sesuatu yang lebih dari Bapak Ibu Saudara. Nah berikut dikatakan di sini sedikit dan banyak lebih berbicara tentang proporsi, terutama motivasi. Makanya Rasul Paulus berkata di sini dikatakan menabur dalam ayat ini agar kita melihat pemberian bukan sebagai sesuatu yang merugikan. Jadi pemberian kita bukan sesuatu yang merugikan bagi kita, di mana kita kehilangan sesuatu, tapi sesuatu yang bisa tumbuh di kemudian hari. Bukan lagi bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kan Bapak Ibu Saudara mungkin tahu yang namanya kalau kita tanam padi itu, nggak mungkin yang kita tanam 10 biji itu nanti yang tumbuh keluarnya itu dapat hasilnya 10 biji juga, nggak mungkin. Pasti berpuluh-puluh kali lipat dari itu, bahkan 100 kali lipat bisa jadi itu Bapak Ibu Saudara. Nah itulah yang makanya yang saya bilang tadi, yang saya saksikan tadi, saya kehilangan 1 bulan gaji, tapi Tuhan gantikan 4 bulan gaji saya kembali dari itu. Dengan saya menabur itu sebenarnya taburan saya itu tidak banyak, hanya receh-receh aja yang saya berikan, tapi Tuhan mengembalikan bagi saya itu dengan luar biasa. Nah berikutnya kita lihat yang kedua, menabur dengan sukacita. Nah di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7a dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi betul-betul kalau kita mau memberi itu ya dengan rela. Jadi kata kuncinya sini rela. Kalau kita menabur itu dengan berat hati, dengan bersungut-sungut atau kita hitung-hitungan, ya sebetulnya nggak ada apa-apanya. Biarpun banyak yang kita tabur, yang nggak ada gunanya, nggak ada artinya bagi kita, nggak ada manfaatnya. Jadi harus betul-betul dengan hati yang rela, dengan hati tanpa dalam keadaan terpaksa. Jadi saya Bapak Ibu Saudara sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sudah sering saya alami dan saya lakukan. Jadi bukan hanya di gereja ini loh, gereja yang sebelumnya itu. Ketika di gereja lama kami dulu, kantong ini 5, kadang-kadang bisa lebih Bapak Ibu Saudara. Kantongnya. Kadang-kadang ada aja orang yang lelang lagu kah atau apa gitu di gereja itu. Sampai akhirnya apa yang ada di dompet saya itu enggak ada. Betul-betul habis. Enggak ada sisa sama sekali Bapak Ibu. Dan itu bukan sekali 2 kali, sering Bapak Ibu saya lakukan. Cuma satu dulu yang menurut saya itu memang betul-betul model tidak jujur lah dengan Tuhan gitu. Waktu itu ketika saya masih merokok Bapak Ibu Saudara,
Jadi kalau misalnya ada uang yang agak besar itu, saya mampir dulu ke warung untuk beli rokok supaya ada receh-recehnya gitu. Nah itulah yang saya bilang itu, saya dulu sering gak jujur sama Tuhan. Jadi harus beli rokok dulu supaya dapat receh. Jadi yang dikasih itu justru malah receh-recehnya. Yang besar-besarnya untuk kepentingan saya. Tapi dengan kejadian-kejadian itu saya melihat ternyata banyak hal. Memang kalau secara berkat, secara keuangan, secara materi, kami tidak kekurangan. Cukup. Tapi saya begitu, kemarin Pak Herson juga sama, bersaksi juga. Ketika kita mau dapat uang besar, uang lebih, ada aja. Kalau enggak sakit lah, apalah. Dan saya dulu juga Bapak Ibu Saudara sempat menderita sakit yang menurut dokter waktu itu susah untuk disembuhkan. Karena penyakit itu memang agak sulit mencari obatnya. Jadi dulu kalau saya berobat itu setiap bulan rutin itu tidak pernah kurang dari 10 juta Bapak Ibu untuk mengobati diri saya. Belum lagi anak, belum lagi istri. Nah, jadi selama 1 tahun saya mengalami pengobatan-pengobatan itu. Akhirnya saya lihat itu juga nggak ada. Ya memang dokter juga bilang nggak ada sembuh, cuma memperlambat berkembang biaknya untuk supaya tidak membesar aja sebenarnya penyakit itu. Sehingga di satu saat saya memutuskan, yang pertama saya putuskan saya berhenti merokok. Yang kedua saya berhenti minum obat itu. Saya imani, saya percaya bahwa obat di atas segala obat hanya dari Tuhan. Jadi saya hentikan karena saya pikir selama 1 tahun dan setiap minum itu 5 biji obat 3 kali sehari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 5 berarti dalam 1 hari itu 15 biji yang harus masuk ke tubuh saya. Apa enggak jadi racun Bapak Ibu? Maunya sembuh, jangan-jangan nanti penyakit yang lain datang. Dan saya menyaksikan banyak Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga kami yang karena salah satu penyakit dia mengkonsumsi obat secara terus-menerus, akhirnya datanglah penyakit-penyakit yang lain. Nah disitulah saya harus memutuskan bahwa saya harus berhenti, dan saya waktu itu mulai komitmen untuk berhenti dari minuman. Dulu kan saya minum juga, dari ngerokok saya berhenti. Nah disitulah saya melihat juga pertolongan Tuhan luar biasa. Sampai dokternya tanya saya, oh, Bapak minum obat apa? Enggak ada minum obat apa-apa, saya bilang. Karena dari hasil tes laboratorium itu, dulu itu saya rutin donor darah itu 3 bulan sekali. Jadi kebetulan kantor kami di seberangnya tempat PMI itu, jadi saya 3 bulan sekali datang ke PMI donor, datang ke ini. Jadi saya tahu itu apa kondisi itu, jadi saya sempat stop tidak donor darah begitu saya tahu ada penyakit itu. Akhirnya saya coba. Tapi puji Tuhan tidak ada pemberitahuan dari pihak PMI ini bahwa penyakit saya itu ada. Biasanya kan dikasih tahu. Dulu saya tahu juga dari orang PMI sebenarnya. Saya tahu ada penyakit saya itu. Orang PMI yang pertama memberitahukan. Ada virus Pak katanya di darah Bapak. Akhirnya saya tidak puas dengan hasil dari PMI itu karena mereka tidak saya tanya juga tidak ada Pak, bagus saja katanya. Saya periksa ke laboratorium. Periksa di Palangkaraya. Hasilnya negatif. Masih kurang yakin saya. Akhirnya saya sama istri kebetulan juga ada keperluan dinas juga di Banjarmasin. Periksa. Ternyata begitu kita periksa di Banjarmasin ya sama, hasilnya negatif. Nah itulah yang saya bilang, saya merasa itu berkali-kali ditolong Tuhan dan berkali-kali itu. Makanya saya dengan lagunya Pastor Thomas, lagu Yesus Setia itu betul-betul saya juga merasakan itu, memberkati sekali bagi hidup saya. Karena tidak hanya 1 kali Tuhan menolong itu, berkali-kali dalam hidup kami. Baik, kita lanjutkan ke materi kita. Nah, Yesus mengajarkan satu kebenaran yang berbeda dengan dunia saat berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ini Bapak Ibu juga saya rasa sama, kita sepakat Bapak Ibu. Enak kalau kita menjadi pemberi daripada kita menjadi peminta-minta. Artinya kalau kita bisa memberi, artinya kita punya nilai lebih dari orang lain. Makanya ada istilah berkata, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kita sering melihat di lampu-lampu merah itu orang-orang yang menadahkan tangan di situ. Kita nggak mau, anak-anak Tuhan nggak mau seperti itu. Dan saya mengajarkan anak-anak saya jangan
Bahkan doa saya kan kita sering berdoa jangan menjadi peminta-minta. Justru kita menjadi berkat. Nah, cara kita agar bisa melakukan prinsip ini pertama-tama adalah dengan menyadari bahwa pemberian kita adalah pertama-tama pemberian dari Allah. Jadi itu yang membuat kita kenapa kita bisa menabur, bisa memberi itu karena kita sadar bahwa yang kita berikan ini adalah dari Allah. Kita menjadi murah hati sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, yang rela tanpa paksaan untuk menyerahkan bahkan Tuhan Yesus untuk turun ke dunia. Jadi persembahan kita itu tidak ada nilai apa-apa dibandingkan apa yang dipersembahkan Tuhan untuk kita. Dia mengorbankan hidupnya, bahkan dia rela mati untuk menebus kita. Makanya kita patut bersyukur. Jadi kalau kita memberi, kalau kita ingat itu, luar biasa, kita sudah dibayar mahal oleh Tuhan menebus kita. Kalau kita mau jujur, nggak ada di antara kita ini yang tidak berdosa sebetulnya. Tapi karena Tuhan dengan rela sudah mengorbankan dirinya untuk kita, sehingga kita ditebus dari dosa kita. Nah, semakin kita menyadari hal ini, semakin hati kita menjadi rela untuk memberi. Jadi kalau kita sadar, semakin rela kita untuk memberi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berikutnya poin yang ketiga, menabur dengan iman. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya 10 tadi dikatakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, jadi di sini dikatakan Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan bahwa dia juga akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Nah, ayat ini bisa diartikan bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain yang membutuhkan dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Nah, ayat ini juga dapat diartikan bahwa kita tidak perlu khawatir akan kekurangan. Kita nggak perlu khawatir ketika kita memberi kepada orang lain, karena Tuhan sendiri berjanji bahwa siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, itu di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-7. Nah, ketika seseorang menaati perintah Tuhan dengan cara memberi atau menabur, sebenarnya dia sedang mempraktikkan imannya. Jadi ketika kita menabur itu sebenarnya kita mempraktikkan iman kita, bahwa iman kita nih percaya bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita berikan itu dari Tuhan. Iman kita percaya itu bahwa itu dari Tuhan. Jadi dia sedang mempraktikkan apa yang dia punya itu adalah dari Tuhan. Jadi sedang dia mempraktikkan imannya kepada Tuhan. Makanya ada istilah singkatan LIFE, yaitu labor, tenaga, influence, pengaruh, finance, uang, dan expertise, keahlian. Dia tidak menggantungkan imannya kepada pemberian Tuhan. Jadi orang yang menabur, orang yang percaya dengan iman tadi, dia tidak bergantung kepada berkat-berkat saja. Tapi dia lebih bergantung bahwa kepada sumbernya berkat itu, kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi kepada pribadi Tuhan sendiri dan meyakini bahwa bagaimana Tuhan sanggup untuk menyediakan benih dan roti bagi hidupnya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya, nah ini hal penting bagi kita untuk kita pahami tentang persembahan dan persepuluhan. Ini bukan prinsip bisnis Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita anggap persembahan atau persepuluhan kita ini semacam berbisnis. Ya boleh dikatakan kalau misalnya kita memancing lah contohnya. Kalau kita memancing, misalnya kita pancing, kita umpannya ikan teri. Yang kita harapkan mungkin ikan tongkol. Kemudian kalau kita umpannya tongkol, nanti yang dapatnya ikan paus. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan di dalam Tuhan itu tidak ada sifat yang berbisnis-bisnis seperti itu. Tapi kita tidak menutup karena Tuhan itu dengan caranya sendiri bisa jadi yang kita beri ikan teri tadi dia ngasih ikan tongkol bagi kita.
Yang kita kasih ikan tongkol, dia beri ikan paus bagi kita. Ya, itu kembali kepada cerita saya di awal tadi. Jadi Tuhan itu sanggup melipat gandakan bagi kita. Persembahan dan persepuluhan dua-duanya menggambarkan sikap ketaatan dan rasa tanggung jawab orang Kristen kepada Tuhan. Jadi persembahan ini adalah tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kedua-duanya dianggap penting di dalam kekristenan. Nah, makanya dikatakan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat ke-9 sampai ke-10 dikatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya Bapak Ibu, memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini juga sering saya alami juga. Orang-orang yang pernah kita kasihi, yang pernah kita tolong, justru itulah orang-orang itulah yang sering menyakiti kita. Jadi itulah yang harus kita sadari. Jadi, nah disitulah Tuhan itu mau menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia Bapak Ibu, kita bisa kecewa. Ketika kita menolong orang, bukan dia malah berterima kasih kepada kita. Kadang-kadang kita malah dipitnah, dibilang macam-macam. Ini yang sering kita alami. Bahkan banyak teman-teman juga mengalami, saya cerita-cerita itu sama mengalami hal yang demikian. Orang-orang yang justru yang sering menyakiti kita adalah orang-orang yang pernah kita tolong, pernah kita bantu. Tapi itulah yang harus kita sadari, harus kita membuat kita sadar bahwa jangan bergantung kepada orang. Kita hanya bisa bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kita kasihi di dalam Tuhan, memang tidak mudah bagi saudara-saudara terkadang yang kita terjadi, bagi kita kasihi justru membalasnya dengan baik kita. Nah, namun kita tetap percaya, tetapi hanya berharap dan percaya kepada Tuhan saja. Nah, makanya di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Jadi kata firman Tuhan demikian. Jadi kalau kita berbuat baik mengharapkan kepada orang yang berbuat baik kita, ya tidak ada apa-apa. Tidak ada jasa kita, tidak ada Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian Bapak Ibu Saudara. Orang-orang berdosa pun juga melakukan yang sama. Bisa dia berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Intinya memberi persembahan dan persepuluhan bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sebagai tanda kasih sayang kita kepada Tuhan. Dan pengakuan kita bahwa apa yang ada pada kita adalah titipan Tuhan untuk dipergunakan dengan sebaik mungkin. Nah, barang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita saudara, kita semua pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua dengan apa yang kami sampaikan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kami persilakan imam musik, imam pujian. Kita akan menutup dengan doa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan di sore hari ini. Kiranya firman-Mu sungguh menguatkan, meneguhkan kami. Bahkan firman-Mu Kau meteraikan di dalam setiap hati kami. Sehingga firman-Mu lah yang akan menuntun, membimbing kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bekerja di setiap pribadi kami. Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara ya Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami masing-masing. Sehingga setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di sore hari ini, kami boleh merenungkannya ketika kami pulang di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 8 September tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di gereja IFLC Palangkaraya. Bagi pemuda-pemudi remaja sekalian yang ingin hadir di ibadah youth, kami juga mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5 sore di gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Memberkati. Persembahan. Kami undang kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami yang akan kami berikan. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Ya Tuhan, biarlah persembahan yang dapat kami berikan ini dapat berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan syukur masih tetap berdiri, kita angkat pujian kita.
kuasa-Mu yang sungguh nyata, Raja di atas segala raja. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Ku bersorak dan puji nama-Mu. Haleluya, ku sujud menyembah. Di antara Tuhan, di antara raja, Yesus, Kau juru selamatku. Katakan ku bersorak dan puji nama-Mu. Haleluya, ku sujud menyembah. Di antara Tuhan, di antara raja, Yesus, Kau juru selamatku. Katakan Yesus, Yesus, Kau juru selamatku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Kau juru selamatku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperlukannya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami di sore hari ini. Biarlah sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami dan akan kami pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah setiap kami boleh membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam Yesus Kristus, memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan kita apa yang berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau dari saat ini sampai merata, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali menjemput engkau di awan-awan kemuliaan. Mari Bapak Ibu yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus